Misteri kematian Stepi akan saya disantetkan. Kasih dulu sampai saya tekan. Mau gue mau. Kakak mau. Iya mau. Ini yang saya lihat memang benar ada kiriman santet. Ternyata nggak ada penyakit. Tadi gue nanya suaminya nggak ada penyakit. Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyatet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga nggak pernah mencari. Ini banyak juga yang nge-tag Mbak Nini untuk Mbak Nini jelaskan, yaitu almarhumah Kak Stefi Agnesia yang katanya itu meninggal karena santet yang meninggal beberapa hari yang lalu. Mari kita kulik sama-sama apakah benar almarhumah menderita penyakit medis ataupun non medis. Untuk teman-teman yang menonton ini, aku harapkan kalian menonton secara full ya, jangan ada yang menonton setengah-setengah. Dari yang kulihat, memang benar ya teman-teman, almarhumah Kak Stefi Agnesia ini memang benar disantet oleh oknum, dimana santet ini sudah bertahun-tahun dan dari kuhitung itu sekitar 4-5 tahun. Dan santet ini dengan kategori yang sangat tinggi. Santet ini juga tujuan itu benar-benar untuk bikin meninggal, tapi secara perlahan, atau bisa dibilang dengan santet ada waktunya. Kemudian juga santet yang ada namanya tuh lowo ireng gitu, santet yang ngebuat si penderita merasakan sakit yang teramat sakit di dalam tubuhnya di bagian tertentu, dan waktu meningkatnya itu di malam hari setelah maghrib. Nah itu adalah waktu dimana santet ini bereaksi. Dan tadi kita lihat sama-sama bahwa di sini terekam yaitu sosok Banaspati, yaitu sosok yang atau bentuk dari manifestasi energi kiriman yang ditujukan kepada kakak almarhumah Kak Stefi ya. Dan ini jenis kategori santet yang tinggi banget ilmunya, dan biasanya aku temukan jenis santet seperti ini itu adalah santet di pedalaman ya. Dan salah satu santet yang dikirimkan itu adalah santet lowo ireng, dan juga ada santet yang lainnya juga ya. Tidak hanya sekali dua kali dikirimnya, tapi sudah berkali-kali. Dari hitungannya mungkin di bawah 10. Untuk sosok yang dikirimkan itu pun juga nggak cuma 1, 2, dan 3. Sekali kirim ini tuh 7 jin yang diutus, dan berkali-kali bisa kita hitung berapa banyak jin yang diutus untuk bikin kakak Stefi ini sampai meninggal. Memang tujuannya memang sampai meninggal, tapi tujuan ini tuh lebih ngebuat beliau menderita secara perlahan dan akhirnya meninggal. Aku turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang ini juga mungkin dari takdir yang maha kuasa, dan tidak luput juga atas izin dari Tuhan yang maha kuasa ya teman-teman ya. Untuk sosok yang dikirimkan itu aku dominan gambarnya tuh ada 3. Ini dia sosoknya. Ketiga-tiga ini sangat-sangat negatif dan sudah kategorinya iblis, bukan lagi seperti jin teman-teman, sudah kategorinya anak iblis. Dimana ini tuh seperti jin fasik dan melebihi dari jin fasik lagi. Ini biasanya ditemukan di santet pedalaman, dan juga aku pernah bertemu dengan sejenis santet seperti ini. Ada santet namanya pelabu, yaitu santet pelabu untuk ngebuat perut si penderita itu buncit dan kurus dan sakit perut yang melilit. Ada juga santet yang ngebuat dia kepalanya sakit banget seperti ditusuk-tusuk. Kemudian juga ada santet yang tujuannya tadi loro ireng, yaitu ngebuat seperti tulang remukan dari si pasien ini tuh remuk perlahan dan akhirnya menderita pendarahan. Dan yang aku lihat ciri-ciri yang disebutkan oleh almarhumah Kak Stefi itu, badannya sering sakit, pegel, berat, kemudian mimpi ular dan sejenisnya, mimpi pertanda, kemudian dia juga sering bermimpi dengan oknum yang mengirimkan. Dan juga ada beberapa buhul yang ditemukan. Untuk buhulnya yang dikirimkan itu banyak banget. Salah satunya tuh ada boneka Fudo, kemudian juga ada darah babi, kemudian juga ada darah kambing, kemudian ada foto Kak Agnesia, kemudian ada boneka pocong yang ditusuk dengan menggunakan jarum. Itu sudah berkali-kali, dan itu kiriman gak cuma sekali teman-teman. Dan biasanya ciri-ciri ini juga bisa kita lihat dengan orang yang menderita, orang yang dikirimkan santet itu badannya akan memar-memar di sekujur tubuhnya. Kemudian juga si penderita akan merasakan teramat pusing dan sakit kepala, dan badannya tuh terasa berat sampai ditindih beberapa ton. Dan biasanya dia sampai mengeluarkan pendarahan, yaitu keluar darah dari hidung dan telinga dan mulut. Ini seperti pasien aku temuin ya teman-teman. Aku menceritakan pengalaman aku bertemu dengan pasien, dan salah satunya itu hampir sama kasusnya seperti almarhumah Kak Stefi.
Jadi benar ya, ini memang sudah berkaitan dengan sihir, dan memang sihir itu benar-benar ada. Sejak zaman Nabi aja sihir itu sudah ada, dan makin berkembangnya zaman, sihir itu tuh semakin ada dan semakin meningkat pula. Tapi juga tidak luput juga atas kuasa dari Tuhan. Memang mungkin sudah ajalnya, dan juga sudah atas izin dari Allah yang Maha Kuasa. Kita juga tidak bisa memungkiri hal tersebut. Tapi saya juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dan juga ini meluruskan itu juga untuk teman-teman. Lebih bagus kita tuh jangan lagi mengkulik hal yang seperti ini. Ini cukup menjadi informasi, cukup kita tahu, kemudian juga cukup menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan menerima karmanya, baik itu karma buruk maupun karma jahat. Kalau kita melakukan karma jahat, pasti karma jahat juga yang akan datang kepada kita gitu. Ini juga menjadi pelajaran, dan aku juga mengingatkan kepada kalian semua, apapun itu, seberapa sakit hati pun kalian, jangan pernah kalian bermain seperti ini, karena ini akan menjadi karma tentunya bagi kalian. Tidak pun kepada kalian, itu kepada anak cucu kalian kalau misalnya kalian udah bermain yang kategori seperti ini. Dan ini sihir kategori tinggi ya teman-teman, udah kayak bersekutu dengan iblis. Dan juga Man ini menyarankan bagi kalian yang sudah menonton ini kita jadiin sebagai pelajaran aja, dan juga jangan menjadi pro dan kontra, jangan pernah mengungkit lagi. Dan kita juga kasihan gitu ya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga ditinggalkan ikhlas menerima takdir dari Tuhan gitu ya. Dan kita jangan sampai lagi mengkuar-kuarkan masalah yang seperti ini, dan juga jangan sampai menjadi pro dan kontra, karena memang ada yang percaya, ada yang tidak. Karena kehidupan kita tuh memang berkesampingan ataupun berseberangan dengan mereka yang tidak terlihat. Apalagi yang sihir seperti ini, semakin berkembangnya zaman, sihir itu semakin ada dan semakin kuat pula. Dan jangan lupa teman-teman mampir di YouTube aku Nini Kurinci, karena sudah ada tayang episode baru yaitu Kehidupan Jin. Sudah tayang di YouTube aku Nini Kurinci. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow ya. Terima kasih.